Selamat datang di proyek kita. Kami beranggotakan Atia Jihanabila, Disya Pon Aziza, Nafisa Rahmatillah, dan saya Suci Frida Putri. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi informasi. Kita mau bahas apa nih? Disinformasi yang terjadi, serta peran perpustakaan informasi dalam sejarah G30 SPKI. Selamat menonton! Peristiwa G30 SPKI bukan hanya sejarah kelam, tetapi juga studi kasus tentang disinformasi yang sistematis. Selama puluhan tahun kita hanya diberikan satu narasi tunggal, seperti di sekolah, di TV, dan di media manapun ceritanya selalu sama. PKI adalah dalangnya, dan pemerintah adalah satu-satunya kebenaran. Dan ini adalah salah satu contoh disinformasi yang berhasil. Lalu mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena adanya kontrol ketat oleh rezim yang berkuasa. Media dan kurikulum berseragam untuk melegitimasi tindakan politik dan menciptakan stigma negatif. Disinformasi ini kokoh karena publik tidak mempunyai akses ke sumber tandingan seperti arsip primer. Disinformasi yang disebar sangat berbahaya, membuat masyarakat kita berpendapat yang berbeda-beda. Akibatnya, kita menjadi sulit untuk berdamai dengan sejarah atau masa lalu kita sendiri. Sayangnya, kebingungan dan perpecahan ini telah kita warisi dari generasi sebelumnya. Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Pemerintah Orde Baru menggunakan media sebagai alat. Contohnya, film pengkhianatan G30 SPKI yang bertujuan menumbuhkan rasa kebencian terhadap siapapun yang dianggap komunis, yang disebabkan oleh rezim yang berkuasa saat itu. Sehingga masyarakat awam tidak memiliki keberanian untuk membantah. Yang pada akhirnya, cerita palsu ini dianggap kebenaran sejarah yang mutlak. Disinformasi secara tidak langsung memberikan pemahaman bahwa tindakan kekerasan dan pembunuhan yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 adalah tindakan yang benar dan pantas untuk dilakukan. Hal ini sangat berbahaya karena menjadi pembenaran sosial bagi kejahatan dan kekerasan masa lalu. Dari sudut pandang informasi, disinformasi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sumber resmi. Sehingga ketika masyarakat tidak percaya kepada sumber resmi, ia akan beralih kepada sumber yang tidak terverifikasi, yang justru menimbulkan misinformasi dan hoax. Ya, dan ini adalah lingkaran setan informasi yang wajib kita putus. Peran kita sebagai ahli informasi, Yang pertama yaitu pelestarian dan pengarsipan. Perpustakaan harus menjadi institusi yang netral yang bisa menyimpan dan menyediakan akses ke seluruh bidang sejarah dari narasi resmi hingga kesaksian tandingan agar publik bisa membandingkan secara mandiri. Kita bertanggung jawab untuk membongkar narasi pembenaran kekerasan ini dengan menyediakan akses pada bukti dan penelitian yang tidak memihak satupun. peran kedua yang fundamental adalah literasi informasi kritis. Kita harus mengajarkan masyarakat cara menganalisis sumber, mengidentifikasi bias, dan verifikasi fakta. Dengan literasi informasi kritis yang kuat, kita bisa kebal terhadap disinformasi yang berulang-ulang, baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang. Intinya, ilmu informasi harus menjadi alat utama untuk melawan propaganda masa lalu dan memastikan kekejaman yang dilatar belakangi oleh disinformasi tidak akan pernah terulang kembali. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sayonara!